Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Film ini berkisah tentang seorang dokter hewan yang bernama Bu Yebun yang memiliki kekuatan psikometrik, dan seorang detektif pemarah yang bernama Jang Yol yang saling jatuh cinta saat memecahkan kasus kejahatan ringan di sebuah kota kecil di Mijun. Film ini diawali saat Yebun masih SMA, dia berlari ke sebuah dermaga. Ternyata, mobil ibunya masuk ke dalam laut dan melihat ibunya sudah meninggal. Yebun pun pergi ke rumah bibinya yang tinggal bersama kakeknya seorang dokter hewan. Tapi kakeknya sangat cuek padanya. Di sekolah baru, Yebun berteman dengan Oki yang merupakan putri teman ibunya. Oki bahkan selalu melindungi Yebun dan sudah seperti saudaranya sendiri. Sampai akhirnya, Yebun pun lulus masuk fakultas kedokteran hewan, tapi tetap saja kakeknya tidak peduli padanya. Sebelum berangkat kuliah, Yebun pun berjanji pada bibinya kalau dia akan kembali setelah menjadi dokter hewan untuk mengembangkan klinik milik kakeknya. 15 tahun berlalu, Yebun pun sudah menjadi dokter hewan, dan kliniknya berganti nama menjadi klinik hewan Bong. Suatu hari, bibinya meminta agar Yebun juga memeriksa sapi. Tapi Yebun menolak karena dia hanya spesialis hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Bibinya berkata kalau kakeknya dulu juga memeriksa sapi, dan kalau hanya berharap dari hewan peliharaan, pastilah tidak akan cukup. Bibinya pun menempelkan brosur spesialis sapi dan babi yang membuat orang berpikir kalau itu restoran, sehingga membuat Yebun meminta agar bibinya melepaskannya. Hari itu, banyak wisatawan yang datang karena akan ada hujan meteor. Bibinya pun meminta Yebun untuk menempel dan membagikan brosurnya. Saat sedang menempel brosur, tiba-tiba seorang kakek bertanya kenapa anjingnya tidak mau makan. Yebun pun meminta agar kakek itu membawanya ke kliniknya. Lalu brosur yang ditempel Yebun tadi pun terbang terbawa angin. Pria ini adalah Jang Yol. Saat baru tiba, yang pertama dilihatnya adalah daftar para buronan. Yebun pun berjalan dan melihat kakeknya yang sedang ikut berkampanye. Tapi kakeknya masih tetap tidak peduli padanya. Saat akan menuju polsek, Jang Yol pun diserbu para penyebar brosur, sehingga membuatnya merasa aneh, lalu berkata daerah ini menjadi sarang anjing. Tiba-tiba Yebun berkata, bukan anjing, tapi sapi dan babi, sambil memberi brosur miliknya. Yebun pun lalu menerima panggilan lewat telepon. Saat tiba di kantor, tiba-tiba semua anggota keluar. Lalu kepala polisi yang bernama Jongmuk pun mengajaknya, sambil berkata kalau ada kasus kekerasan. Mendengar itu, Jang Yol pun langsung bergerak ikut. Saat Jongmuk mengetahui nama Jang Yol, dia pun mengartikannya dengan arti mati dengan gagah di medan perang. Jang Yol berkata, aku memang gagah tapi belum mati. Mendengar keadaan gawat di lapangan, membuat Jang Yol semakin semangat. Saat tiba, semua kelihatan sangat panik. Jang Yol pun mengambil peralatannya dan mengetahui dari petugas Doki kalau kasusnya berkaitan dengan obat-obatan. Bahkan ada satu tawanan. Mereka pun bersiap-siap, tapi ternyata itu adalah Yebun yang menaiki seekor sapi. Jang Yol pun bertanya di mana kasus obat-obatannya. Doki berkata kalau sapinya ngamuk karena disuntik vaksin. Jongmu lalu mendapatkan informasi kalau mereka berhasil menghentikannya, tapi sapi itu menendang dokternya. Jang Yol yang merasa kesal pun malah meminjak kotoran sapi. Doki mengatakan kalau kota ini sangatlah tentram, hingga tidak ada kasus kejahatan. Jang Yol pun merasa sial, karena sebenarnya dia ingin mengumpulkan poin dengan memecahkan kasus dalam sebulan ini, agar dapat kembali ke kantor pusat. Jongmuk yang baru tiba pun mengatakan kalau Jang Yol salah pilih tempat,
karena mana mungkin mendapatkan poin hanya dengan menangkap sapi atau pencuri cabai. Lalu berkata, jangan banyak berharap, istirahat saja beberapa tahun di sini. Jang Yol pun berkata, pasti suatu hari kasus kejahatan atau pembunuhan akan ada, yang membuat Jongmuk dan Doki pun sama-sama melakukan gaya, kayak amit-amit deh gitu. Jongmuk lalu meminta Doki untuk mencarikan kamar buat Jang Yol. Doki pun membawa Jang Yol pada Oki, yang membuatnya terkejut kalau itu ternyata kakaknya Doki. Selesai melihat kamarnya, Jang Yol pun berkata kalau dia hanya sebulan, yang membuat Oki memukul Doki, karena sebenarnya kontrakannya untuk jangka panjang. Tapi Doki tidak berani melawan Oki. Dengan percaya diri, Oki memberitahu Jang Yol kalau dia sudah punya pacar. Doki lalu mengatakan kalau Oki wanita gila dan alasannya masuk polisi karena ingin menangkap Oki dengan tangannya sendiri dan memasukkannya ke dalam penjara. Yebun pun berkata pada bibinya apa sebaiknya dia CT scan saja. Tapi bibinya mengatakan kalau cukup dengan ditempel koyot pasti akan sembuh. Tiba-tiba datang seorang pria yang meminta agar memeriksa sapinya yang sedang hamil. Yebun yang sudah trauma pun menolaknya. Tapi bibinya berkata, kalau pemeriksaan malam hari bayarannya bisa 2 kali lipat, sehingga bisa untuk membayar sewa. Mendengar itu, Yebun pun akhirnya pergi. Di jalan, pria itu mengatakan kalau sapinya jadi tidak mau makan dan tidur, malah menangis setiap hari. Karena akan ada meteor jatuh, membuat banyak mobil berhenti yang menyebabkan macet. Jang Yol yang biasa menangani kasus pun merasa kesal karena harus mengurus hal sepele seperti ini. Tiba-tiba, Doki melihat kakaknya Oki, sehingga dia meminta agar mereka menangkapnya saja. Tapi Jongmuk melarangnya. Pria ini bernama Jongbai, yang berpura-pura menjadi dukun. Dia meminta Oki untuk meyakinkan orang-orang tentangnya. Meteor pun akhirnya jatuh. Saat tiba, Yebun pun pelan-pelan mendekati sapi tersebut, lalu mengajaknya bicara dengan menanyakan siapa namanya. Saat Yebun mendengar sebuah nama, dia pun memanggilnya, tapi ternyata itu nama pemilik sapinya. Yebun pun memeriksa sapi itu yang terlihat tenang, tapi tiba-tiba sebuah meteor jatuh ke arah Yebun. Yebun merasa seperti melihat ibunya yang membuatnya tersadar. Saat melihat Yebun, bibinya pun terkejut karena ternyata Yebun sudah tertidur selama 3 hari. Yebun mengingat kalau ada cahaya yang membuatnya pingsan. Saat Yebun menggendong kucingnya, tiba-tiba muncul ingatan saat pertama kali dia menemukan kucing itu, yang membuat Yebun terkejut. Yebun pun mencari tahu bagian mana yang dipegangnya, sehingga ingatan itu muncul. Dan ternyata itu di bagian bokongnya. Bahkan saat memegang anjingnya hal itu pun kembali muncul, yang membuat Yebun kembali terkejut. Bahkan saat ada yang mengantar ikan, Yebun pun mengetahui siapa pemancingnya. Yebun pun memutuskan untuk berobat ke dokter. Di jalan, Yebun kembali mencoba pada seekor ayam dan melihat kalau pria yang tidur itu dipukuli istrinya. Yang membuat Yebun terkejut saat melihat matanya. Dokter mengatakan kalau tidak ada masalah padanya. Saat mendengar cerita Yebun, dokter pun menyarankan agar Yebun pergi ke psikiater. Saat kembali, Yebun pun kembali memegang bokong anjingnya, yang membuatnya jadi stres dan minum hingga pingsan. Oki pun datang dan membangunkannya, lalu mengira kalau Yebun diputuskan pria. Yebun lalu menceritakan kejadian itu padanya, yang membuat Oki menyarankan untuk menemui seorang dukun. Saat di depan rumah Jongbai, Yebun kembali menceritakan kejadiannya pada Oki, sehingga saat masuk, Yebun pun ingin memberitahu apa yang terjadi, tapi Jongbai sudah bisa menebak semuanya, yang membuat Yebun semakin yakin. Tiba-tiba, terdengar suara Oki yang menelpon pacarnya. Jongbai pun langsung menutup jendelanya, lalu membaca mantra dan membuat ritual dari mainan ikan.
Dia berkata kalau Yebun telah dipilih dewa dan ditakdirkan menjadi dukun. Bahkan berkata kalau Yebun tidak bisa pacaran atau pacarnya akan mati. Saat Yebun bertanya kenapa bisa begitu, Jongbai malah meminta Yebun untuk melihat videonya di YouTube sambil berkata, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Jongbai menyarankan agar Yebun mengikuti ritual dan harus membayarnya. Saat Yebun menolak dan ingin pergi, dia pun berkata kalau ada bonusnya, yaitu melihat dewa apa yang datang. Karena yang bisa dilihat Yebun hanya hewan, dia pun mengatakan kalau itu Dewi Jane, istrinya Tarzan. Sebelum pergi, dia kembali mengingatkan Yebun kalau keluarganya akan bahaya jika dia tidak jadi dukun. Saat Yebun sudah pergi, Jongbai pun menerima telepon anaknya yang meminta kiriman uang untuk menonton K-pop. 아주 조만간 굿 한번 할 것 같아. Saat di rumah, tiba-tiba Doki datang mengantarkan kakeknya yang jatuh dari tangga. Saat Yebun ingin memeriksa, kakeknya pun menolaknya. Malam hari, Yebun kembali teringat kata-kata Jongbai. Pagi hari, Yebun memberikan kartunya pada bibinya dan meminta agar bibinya membeli makanan yang diinginkannya. Yebun merasa bersalah karena kakeknya terluka, sehingga dia meminta maaf dan bersujud. Ritual pun dimulai. Jongbai pun meminta agar Yebun menceritakan semua kisah hidupnya. Yebun pun mengatakan kalau ayahnya meninggal saat SD dan ibunya saat SMA. Kakeknya menentang pernikahan kedua orang tuanya. Yebun mengatakan meskipun dia sudah berbuat baik, tapi tetap kakeknya tidak menyukainya. Bahkan dia harus berhutang untuk merenovasi kliniknya. Namun sayang, kliniknya juga tidak berjalan lancar. Bahkan kini uang tabungannya juga untuk biaya ritual, yang membuat Jongbai jadi sedih. Jongbai lalu meminta Yebun untuk berjalan di atas pemotong padi. Saat ingin melakukannya, Yebun lalu meminta agar Jongbai lah yang terlebih dahulu menunjukkan caranya. Jongbai lalu mencoba, yang membuatnya terluka. Jongbai berbohong dengan mengatakan kalau tadi dukunnya sedang pergi, sehingga Yebun pun menyuruh untuk memanggilnya, lalu berpura-pura menelpon polisi. Yebun pun akhirnya sadar kalau Jongbai dukun palsu, tapi Jongbai tetap ngeles kalau dia dukun beneran 10 tahun yang lalu. Namun kini dukunnya sudah pergi. Saat Yebun berkata kenapa, Jongbai berkata mungkin dia rindu kampung halamannya. Saat Yebun meminta uangnya kembali, Jongbai memohon meminta 500.000 won untuk dikirim pada anaknya. Yebun lalu mencari artikel tentangnya yang ternyata itu kekuatan psikometrik, yaitu dapat melihat peristiwa di masa lalu atau masa mendatang. Sehingga Yebun ingin mencobanya pada manusia. Di dalam bus, Yebun melihat seorang pria yang mencuri dan ingin langsung mencobanya. Saat mobil mengerem, Yebun memegang pundak pria tersebut, tapi tidak ada yang muncul. Yebun pun mencoba memegang bokongnya, tapi tetap tidak ada yang terjadi. Ketika ingin mencoba kembali, tiba-tiba tangannya diborgol oleh Jangyol. 누나, 따라와. Yebun mengatakan kalau dia ingin memastikan apakah pria itu pencopet, dan Jangyol menangkapnya tanpa bukti. Tapi ternyata Jangyol punya rekaman videonya. Saat Yebun ingin mengambil HP tersebut, tangannya tidak sampai, sehingga Yebun pun ngeles kalau sedang meregangkan tangannya. Saat Jangyol meminta Yebun untuk berkata jujur, Yebun mengatakan kalau dia seorang dukun. Oki memberitahu bibinya kalau Yebun sedang di kantor polisi. Bibinya lalu berdandan dan memilih pakaian terbaik. Yebun pun akhirnya dibebaskan karena tidak melakukan perlawanan. Saat melewati tempat lotre, Yebun pun ingin mencobanya, tapi ternyata tidak berpengaruh. Di jalan, Yebun selisih dengan bibinya yang akan ke kantor polisi. Saat tiba, Yebun menemukan buku diari bibinya. Ternyata saat muda, bibinya berpacaran dengan Jongmuk, tapi saat ini mereka bermusuhan. Bibinya berkata kalau kejadian saat ini membuatnya teringat saat muda.
Jongmu bahkan rela kalah demi membuat bibinya senang. Saat bibinya meletakkan tongkat di perutnya, lampu Li pun otomatis hijau seperti saat itu. Saat Jongmu mendekat, bibinya pun memejamkan mata, tapi ternyata Jongmu memborgolnya. Malam hari, Yebun kembali melihat kakek tua yang anjingnya tidak mau makan. Saat Yebun meminta agar anjingnya dibawa, kakek itu sepertinya tidak punya uang, sehingga Yebun mengatakan kalau hari ini ada promo gratis. Setelah memeriksa tidak ada yang aneh, Yebun mencoba melihat dengan memegang bokongnya. Ternyata anjing itu merasa sedih karena kakek itu harus bekerja demi dia, bahkan membagi makanannya, dan merasa bersalah karena kakek itu juga terlihat lelah saat membersihkan kotorannya. Mendengar itu, kakek itu pun mengatakan pada anjingnya kalau dia ikhlas melakukannya, dan untuk tidak berpikir kalau dia menjadi beban, agar dia bisa tenang saat pergi nanti. Dan saat diberi makan, anjing itu pun langsung memakannya. Yebun lalu membungkus beberapa makanan untuk anjing kakek tersebut. Yebun pun merasa kalau hal itu ternyata ada gunanya. Saat Doki dan Jangyol mengangkat kasurnya, Yebun terkejut, begitu juga dengan Jangyol. Doki pun memberitahu kalau sekarang Jangyol jadi tetangga mereka. Jangyol pun berpesan agar Yebun berhati-hati karena akan diawasinya, yang membuat Yebun ingin memukulnya. Saat mengangkat kasurnya, kaki Jangyol pun tergelincir, sehingga tanpa sengaja, Yebun menahan dengan memegang bokongnya. Lalu melihat kalau Jangyol memukuli orang-orang, bahkan mengenal seorang dari mereka. Hal itu membuat Jangyol pun marah lalu membanting Yebun.